Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Demuja, guys. Oke guys, gimana kabar kalian semua, dulur-dulur andalanku? Sehat kan? Masih tetap jadi andalan kan? Alhamdulillah, semoga selalu diberi sehat dan tetap menjadi andalan ya guys. Oke guys, untuk video kali ini saya akan berbagi buat kalian ini tepatnya sih lebih mengulas lagi tentang rawatan betina sistem glodok ya. Karena di sini juga banyak juga yang belum begitu paham dan request juga banyak yang masuk. Ini gimana karena kondisi bertelur Pak D, terus ini ngembung gimana? Nah, kali ini saya kupas tuntas betina yang seperti apakah dan kita harus mengetahui karakter seperti apakah yang cocok untuk diglodok. Oke, simak baik-baik video ini guys. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Oke guys, terima kasih untuk like dan subscribe-nya guys. Oke, langsung saja video kali ini saya akan lebih menjelaskan lagi tentang cara rawatan betina sistem glodok yang tepat dan kita harus mengetahui karakternya seperti apa. Oke, yuk disimak. Jadi gini guys, kalian pertama harus menyiapkan ya, pastinya menyiapkan gaco dan glodok dan sangkar kotak ya guys. Nah, untuk melihat karakternya burung ini cocok atau enggak, kalian ini harus memantau burung kalian guys. Nah, jadi ketika mulai awal hari pertama kalian masukkan, hari kedua kalian cek, hari ketiga sampai seterusnya dia gimana prosesnya, dimana dia karakternya yang awalnya sebelum diglodok dan sudah diglodok. Problem yang pertama, ketika burung kalian saat di sistem glodok itu mengembung dan selalu beraktivitas di dalam glodok, sudah itu salah satu ciri-ciri poin pertama yang nggak cocok untuk di sistem glodok. Jadi burung kalian cuman diem di dalam glodok terus tidak beraktivitas dan kalau begitu dia jarang banget untuk narik. Itu salah satu poin pertama yang nggak cocok untuk di sistem glodok. Yang kedua, burung kalian kesehariannya itu mengembung dan sangat galak-galak banget. Birahinya itu wah udah nggak terukur. Kalian mau taruh makan dia nyubit pakai paruhnya, itu poin kedua, itu udah nggak cocok kan, lepas dari sistem glodok. Poin yang ketiga ini burung kalian ngapal terus ngapal, gualak, ngembung, ngapal. Itu juga salah satu yang kurang cocok untuk di sistem glodok. Karena di sini sebenarnya kita main sistem glodok ini di betina ini kita memang mencari birahi, dimana burung betina ini birahinya mau lari ke ngeke atau enggak. Ketika kalian melakukan sistem glodok dan dia enggak mau narik sama sekali, mulai hari kelima, hari ke-10, kelima terusnya dia enggak ada narik sama sekali dan dia cuman ngembung galak, oke, lepas, kalian close sistem glodok ini. Dan banyak juga yang dari dulur-dulurku juga dikira semua betina itu bisa diglodok. Itu enggak guys, kalian salah. Jadi kalian harus mengetahui karakternya di perjalanannya itu saat memproses. Dan bahkan di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan bahwa enggak semuanya betina itu bisa di sistem glodok. Kalian harus mengerti karakter burungnya kalian masing-masing. Dan kali ini saya sudah memberitahuan kalian semua tentang betina yang cocok untuk di sistem glodok. Nah,
dan juga ngapal yang bertelur gitu, itu udah nggak cocok, kalian lepas. Oke, mudah-mudahan ini sudah memperjelas lagi, jadi biar kalian nggak bingung. Jadi oh, betina aku ternyata gini di rumah, pantesan, berarti ini nggak cocok, jangan diterusin gitu. Ya kalau diterusin ya emang terjadinya emang burung galak nelur sendiri, cuman ngapal aja, ngembung dan galak. Oke, kalian nggak akan dapat apa-apa dari itu ya, cuman kalian mendapatkan menunggu saja, karena yang kalian rawat dengan cara seperti itu, burungnya emang bukan tipikal seperti itu. Nah gitu, contohnya ya, kita bahas lagi nih ya. Kita main di betina ini, kita sebenarnya main di birahi tinggi, dimana burung ini ketika birahi tinggi dia mau ngeluarin narik atau cuman mau kawin itu aja sih sebenarnya sih. Ketika dia di birahi tinggi mau narik dengan aktif, lanjutkan, tidak masalah sampai dia benar-benar ngunci di tingkat kegacorannya. Kan ini sistem glodok, makin lama kan birahinya tuh semakin tinggi. Nah makanya itu kita setiap pagi harus ngimbangi dengan mandi pagi dengan basah kuyup aja itu, terus basah kuyup sampai benar-benar dia tingkat kegacorannya itu memang keseharian sudah memang benar-benar ngunci di rumah dulu. Ini prosesnya guys, ini kan kita bicara tentang proses penggacoran, dan salah satunya seperti ini sistem glodok yang saya lakukan. Oke, ini juga banyak juga kan karakter burung ini, emang banyak sekali. Dan ini ada juga betina dia mengembung, galak, dan dia ngapal bebek, tapi dia aktif. Contohnya seperti ini. Ini salah satu sistem glodok ya guys, dan dia memang birahinya tinggi dan galak banget seperti ini ya guys, tapi dia aktif banget untuk ngekeknya, jadi nggak masalah guys. Lanjutkan saja guys sampai benar-benar tingkat kegacorannya ngunci. Nah itu burung sepertinya kan karakternya udah karakter tipikal, nggak cocok di sistem glodok, tapi dia mau gacor ke setiap hariannya guys. Jadi ini saya teruskan, oh iya oke, dia galak, oh iya emang galak, tapi dia udah mulai narik seperti itu kegalakannya, dan dia kesehariannya seperti ini, dia aktif banget. Nah, jadi seperti itu ya guys. Ada juga karakter burung yang emang inti dari sistem glodok adalah dia mulai mau narik. Jadi dari problem yang tadi saya bilang semua itu, ketika dia masih mau narik, oke lanjutkan, tidak masalah. Tapi ketika dia cuma birahi kawin nggak ada narik sama sekali, lepaskan, close. Kalian nggak usah pakai sistem glodok. Jadi seperti itu. Dan bahkan saya sendiri ini juga mengoreksi, nggak setiap saya memproses sistem glodok beberapa burung saya itu jadi semua, enggak. Saya juga gagal pasti. Jadi beberapa 15 hari, orang sampai 1 bulan saya lihat, loh ini burung si A ini kok
nggak ada reaksi, cuma dia kadang bertelur ngapal dan dia nggak ada sama narik sama sekali. Saya lepas, saya kembalikan ke singlekan atau saya setting di sistem tempel lagi. Jadi seperti itu. Satu lagi ini yang menarik, kan yang bertelur atau yang sudah bertelur itu juga nggak masalah sebenarnya. Dalam artian nggak masalah, kalian cek dulu kesehariannya. Kalau dia sudah bertelur sendiri di dalam di glodok ataupun di luar glodok, yang dia intinya bertelur sendiri dan dia masih aktif untuk narik, lanjutkan. Dan kalian sudah bisa menterapi dia bertelur, kalian ambil telur dan kalian taruh di glodok 1 hari, di sangkar bulat 2 hari, terus begitu terus. Nah gitu. Oke, mungkin video-video tadi dan burung-burung tadi itu sudah video tadi yang saya bagikan. Itu mungkin burung kalian juga seperti itu, galak tapi dia mau narik-narik, itu lanjutkan. Nah, jangan istilah ini bingung mau bicara. Intinya kalian jangan mempatok bahwa sistem glodok itu bisa dilakukan untuk semua betina ya. Jangan, itu salah. Kalian harus mengetahui karakter-karakter burung kalian di saat prosesnya. Dan di video depan tadi sudah saya ulaskan seperti problem-problemnya yang cocok atau enggak cocok, sudah saya beritahukan semua. Jadi mudah-mudahan kalian paham untuk saat ini. Jadi kalian bisa menentukan, oh ini layak untuk di sistem glodok terusin dan ini stop sistem glodok. Dan di sini kita sistem glodok memang bermain di birahi tinggi ya, karena glodok rata-rata si burung memang larinya ke ngapal, bebek itu atau mungkin birahi kawin itu memang pasti. Dan yang kita nanti adalah ketika dia di birahi tinggi, dia itu masih mau menarik. Dan biasanya jika rezeki itu ketika di birahi tinggi dan dia itu ngekeknya itu mulai keluar aneh karena birahi yang tinggi. Dan mengantisipasi, karena ini kan sistem glodok, dia birahinya pasti naik terus dan naik terus. Kalian harus melakukan mandi basah kuyup setiap hari, basah kuyup. Oke. Satu lagi yang harus kalian lakukan, glodok harus dibuka. Posisi glodok dibuka tanpa sarang. Oke, saya jabarin lagi karena kenapa harus dibuka dan tanpa sarang. Oke, kita hanya meminimalisir agar dia tidak cepat untuk ke birahi kawin. Karena kalau kita glodok kita tutup, kita nggak bisa melihat aktivitasnya dia, dan dia pasti birahi. Dan dia ketika birahi tinggi ingin kawin, biasanya dia selalu di dalam dan tidak mau keluar, dan itu kita sia-sia. Kenapa saya anjurkan tidak pakai sarang? Karena jika dia memakai kita kasih sarang, dia aktivitasnya dia akan menggigit sarang dan dia membuat sarang di dalam, dan dia akan lupa untuk ngekeknya. Dan pastinya dia akan larinya ke kawin dan dia pasti nggak akan ngekek. Oke, gimana guys? Udah paham kan? Jadi semua pertanyaan kalian sudah saya jawab di WA, di semua di sosmed yang masuk ke saya jawab. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian ya guys. Oke, satu lagi, di sini saya bukan untuk menggurui atau sok jago lah, itu nggak sama sekali. Di sini saya hanya berbagi pengalaman apa yang saya lakukan di rumah untuk perawatan lovebird, dan ini saya share, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian juga. Dan jangan lupa, semua settingan itu bagus dan istimewa. Semua settingan itu tergantung kitanya aja, bersabar, dan kita harus mengenali karakter burung masing-masing, maunya ini seperti apa, settingan apa, itu aja kuncinya sih. Oke, terima kasih buat dulur-dulur andalanku semuanya sudah mendukung channel ini, dan terima kasih juga buat semuanya. Mudah-mudahan apa yang kalian inginkan segera tercapai. Tetap semangat. Saya Didin Pak Demuja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koncer anjalan.